Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau membandingkan performa antara ban yang kurang tekanan angin dan yang tekanan anginnya sesuai. Jadi kemarin penulis curiga kenapa kok waktunya mengapa kok waktunya akselerasi terasa kurang baik walau tarikan terasa mantap. Awalnya penulis menduga karena oli, tapi ya penulis kok curiga juga banyak kempos. Jadi waktu hari pertama nyoba oli total 4T300, penulis melakukan 0-100 waktu pagi, dapat 18,6 detik kalau nggak salah. Mesin makin lama makin halus. Nah, untuk tarikannya saya belum tahu, tapi rasanya kok kencang ya. Entah ya. Terus sorenya aku kan dapat segitu juga lah, 18, berapa, mungkin habis 19 detik. Jadi lebih dari satu itu merek itu punya baik canola oil maupun olive oil. Olive oilnya juga punya dua-duanya, yang extra virgin oil sama pemucah itu ya. Apa ini bannya gembos ya, nggak terlalu kencang. Nah, tapi penulis juga merasa bannya kempos. Merasa ban kempos itu ya waktu dipakai belok kecepatan 100 gitu, terasa yul kalau lewat ini. Nah lewat pembatas jalan ini kerasa ada gerakan kiri kanan gitu. Terus ya wes, tadi penulis bawa pengukur tekanan angin terus dipompa di SPBU. Kenapa bawa tekanan angin sendiri? Karena ya meterannya yang pompa bensinnya gratisan ya, yang gratisan itu meteran yang nggak bener lah ya, tekanannya angkanya wis kacau. Ya wes, penulis terus ukur, penulis sesuaikan standar NMAX ya. Depan 32, belakang 36. Penulis sesuaikan standar, terus ngeplot persis lah. Depan 28 ya. Penulis agak nggak pas ya, pakai 32. Dari perbedaan kenyamanan, penulis nggak begitu merasakan bedanya, karena ya penulis jalannya lagi kencang nih, belum jalan pelan-pelan lewat jalan paving. Jadi kalau jalan kayak gini kecepatannya di atas 40 nggak kerasa bedanya, ada polisi tidur atau apa, nggak kerasa ya. Karena salah satunya ya karena penulis sudah lakukan modifikasi di suspensi, stoppernya itu dimatikan, diganjel. Terus suspensinya belakang juga sudah pakai DBS 744 tanpa tabung. Lucu loh ya, tanpa tabung bisa lebih sip
hambatan shocknya daripada yang pakai tabung. Terus aneh lah pabrikan Jepang itu. Tabung itu cuma aksesori tok, gak ada gunanya ya. Ya wes, penulis pun pompa ukuran 3236 jalan, gak penulis nggak kerasa bedanya. Oh ya, angin sebelumnya yang ban depan 30 ya. Terus yang belakang yang turun drastis ternyata mungkin 25, tinggal 25 mungkin ya. Tekanan 25 nggak begitu kelihatan bedanya ya kalau dari luar, karena memang karkas kerangka bannya emang keras ya, jadi nggak bisa ketahuan kalau anginnya ternyata kurang. Waktu disandarkan samping juga nggak kayak ban yang pakai ban dalam ya, jadi nggak kayak ban yang pakai ban dalam. Nggak kelihatan kalau parkir kalau sandar samping bannya kempos 25 itu nggak kelihatan. Kalau yang pakai ban dalam 25 itu wis kelihatan ya, kelihatan berubah bentuk waktu sandar samping. Nah wis terus jadi sebelumnya 25, tapi ya mungkin karena karkasnya keras, waktu dikendarai kecepatan 100 tok baru kerasa. Terus waktu sandar samping juga agak kelihatan. Tapi ternyata 0-100 waktunya bisa berubah cukup banyak ya. Tadi penulis kaget, waduh banget beda nih ya, dari kemarin sama-sama paginya. Kemarin 18,6, yang tadi itu mungkin 17 detikan ya, 17 mungkin ya, 17 rendah lah ya. Nanti angka pasnya penulis ukur ya, tahu 17-18 detik itu penulis ya, membandingkan dari jarak ke gerbangnya ya kan. Penulis kalau 0-100 selalu lewat gerbang itu kan ya, lewat gapura. Nah jarak ke gapura, kecepatan kecepatan 100-nya itu berapa jauh dari gapura, itu yang penulis pakai acuan kira-kira berapa detik, sambil bedakan dengan video juga. Kaget penulis, akselerasinya tadi cepet. Ternyata beda sekali ya, beda ya mungkin 1 detikan lah. Jadi itu pengaruhnya performa besar ya. Tapi mungkin ada yang ngomong olinya gimana gitu kan. Kemarin penulis ngomong performa turun gara-gara oli. Penulis itu kalau ngukur oli seringnya dari top speed ya. Jadi oli ini bikin top speed motor kehambat, oli ini nggak kehambat. Nah sekarang oli apa jenenge total 4.300 ternyata ya masih menghambat, walau akselerasinya itu lebih cepat 1 detik, top speed tetap nggak bisa di atas 109, 108 lah wis, 108 wis susah untuk sampai 110.
beda dari ketika pakai oli Esso, beda dari ketika pakai oli Idemitsu, beda dari ketika pakai oli GGI. Jadi pakai oli total ini nggak bisa lebih dari 108 lah, 108 109 itu susah ya. Tadi itu berapa pokoknya 110 susah, padahal sebelumnya gampang walau ancang-ancangnya pendek. Jadi ban keras ini rupanya membantunya lebih ke akselerasi. Untuk top speed terpengaruh sama oli. Ya tentu ini motornya motor NMAX ya. Kalau motor lain bisa aja ban itu lebih besar pengaruhnya. Karena ya motor NMAX ini kayaknya mentok RPM-nya itu tergantung sama oli ya. Jadi limiter RPM tergantung sama oli juga kayaknya. Beda dari kalau motor-motor yang megah gitu. Mungkin kalau motor yang top speednya nggak kehambat oli ya ban itu akan besar pengaruhnya. Tapi di motor penulis ini ya ternyata emang beneran oli total 4T300 itu beda dari yang total hyper botol merah ya. Ya wes lah, sekarang fokusnya soal ban. Jadi kalau motor sudah dimodif, sudah dibuat enggak ala Jepang lagi, enggak nuruti omongan pabrik Jepang lagi. Sebenarnya tekanan ban itu pakai standar tetap nyaman kok. Sakit pinggang wah nggak ada ya ceritanya seperti itu ya. Penulis ini padahal ya termasuk tua, anak wis kuliah malah. Tapi iya masih bisa ngerasakan nyaman. Biasanya lah uang nomor naik motor matic kayak gini, naik NMAX, naik PCX mengeluh sakit pinggang gitu ya, sehingga lebih pilih naik mobil walau macetnya amit-amit kok ngono ya. Tapi kalau penulis ya lebih nyaman naik motor. Naik mobil aduh amit-amit gak sabar. 1,5 jam mungkin ya. Kalau naik motor bisa 45 menit kurang. Naik motor nyaman ini penulis. Naik motor getaran di tangan nggak begitu besar, nggak sakit pinggang. Selain karena busane termasuk empuk ya NMAX ya. Selain karena busanya empuk, suspensinya juga mendukung. Suspensi depan juga masih oke lah. Penulis acungi jempol untuk oli suspensi punya Yamaha ini masih oke. Paling enggak yang oli bawaan lah. Oli bawaan masih oke. Dibanding dengan punya Suzuki ya. Umur kilometer sekian sudah rusak, tapi mungkin juga karena anak itu sering lewat polisi tidur, karena jalurnya jalur polisi tidur toh. Terus apa mana, suspensi belakang wis jelas gak umur, walau penulis jalurnya wis tahu sendiri kayak gimana. Polisi tidur paling di dekat perumahan, terus habis itu ya jalannya sengkok gini iki. Banyak tambalan jalannya, jalan jarang sekali mulus rata-rata gitu, jarang.
Ini Pak, jalan yang kelihatan mulus pun ini permukaannya tetap berubah-berubah ya. Kalau kelihatan dari kamera-kamera yang getar-getar gitu, nah itu pengaruhnya jalan itu. Tapi dengan sudah keluar dari pakemnya pabrik Jepang, sudah keluar dari desa ini pabrik Jepang ya, nyaman wis. Nih lewat kayak gini-gini, jeduk gak sakit pinggang sama sekali karena ya engine stopper wis diganjel, wis dimatikan. Suspensi pakai yang shocknya bisa menghambat, jadi gerakan suspensi belakang nggak liar, nggak kayak ketika pakai suspensi tabung dalam tanda kutip ya, ono tabungnya tapi gak ono fungsinya. Ya sudah ya, jadi kalau nggak nyaman itu yang dilakukan terlebih dahulu adalah merubah mematikan mekanisme engine stopper di motor matic. Kalau motornya motor matic, kalau motornya motor laki ya wis cuma tinggal suspensi ya. Penulis nggak tahu solusi untuk motor satu ya, belum tentu cocok untuk motor lain. Tapi untuk kelas maxi ini, kalau mereknya DBS 744 sama 722, kalau nggak gitu Olins ya. Tentu kalau Olins ya belinya yang ukuran pere pas, ojo yang terlalu keras, ojo yang terlalu empuk. Kalau beli Olinsnya yang menyeluruh meleh ukuran pire. Kalau beli merek ISS harus jeli-jeli lihat ukuran pere. Jangan sampai beli yang terlalu keras. Kalau berat kurang dari 70 ya cari yang di bawahnya 20 Nm kalau double, suspensi double. Kurang dari 40 Nm kalau suspensi single matic ya. Motor laki ya kira-kira hampir sama lah. Kalau motor laki mungkin berapa ya? Kalau motor laki ukurannya ya 50 mungkin ya, 50 Nm karena ada berat motor juga di situ. Tapi yang jelas ukuran ukuran tekanan angin ban pakai standar itu nggak terlalu mengganggu kenyamanan kalau dari sisi penulis. Walau jalannya kayak gini ya, syaratnya yaitu suspensinya bekerja dengan baik, oli suspensi depan kualitasnya baik, terus suspensi belakangnya jangan pakai bawaan motor, jangan pakai merek Jepang, jangan yang pernya terlalu keras, pilih merek yang shock breakernya ada dan awet. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.